Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 MTK, kelompok 16 ingin mempresentasikan mengenai laporan proyek mini kita. Jadi kita di sini ada Nabil, ada saya Rais, ada Nathan, Yomi, dan Rian. Scroll bawah. Jadi di soal pertama itu kita disuruh untuk mencari waktu tercepat untuk dari satu kota ke kota lain yang berbeda pulau. Nah, di sini kami memilih dari Jatinangor menuju Palembang. Untuk rutenya sebenarnya ada 3. Yang pertama lewat darat, terus nanti lewat laut lagi, dan lewat darat. Untuk lewat darat pertama, kita mau memilih pelabuhan Merak ya. Jadi dari Jatinangor ke Merak ada 3 jalur. Yang pertama lewat Bogor, lewat Cipularang dan dalam kota, dan Cipularang dan luar kota. Dan jaraknya masing-masing ada 290 km, 278 km, dan 288 km. Dan di sini ada gambarnya. Nah, selanjutnya kita untuk lewat lautan, kita dari Pelabuhan Merak yang tadi, terus ke Pelabuhan Bakaheni lewat kapal KMP Sebuku dengan jarak 36 km seperti bisa dilihat di sini. Ya, next. Lalu dari Pelabuhan Bakaheni, kita bakal langsung menuju ke Palembang dengan 2 jalur, bisa lewat 2 jalur. Ada yang lewat tol dengan jarak 387 km dan lewat jalan raya sejauh 457 km. Dan ini untuk gambar rutenya. Jadi untuk jarak tempuh terdekat lewat darat itu sejauh 665 km dan lewat laut hanya satu, yaitu 36 km dengan jarak tempuh total 701 km. Untuk waktu tempuh terdekat lewat darat, itu tercepatnya itu 16,625 jam. Dengan cara mencarinya itu tinggal jarak dibagi kecepatan, dan sama juga untuk lewat laut dengan 36 per 25 km per jam. Dan total waktu yang dibutuhkan itu 1,44 jam dengan total waktu tempuh 18,065 jam. Nah, sekarang bagian B. Oke, untuk yang soal bagian B, ini soalnya dengan mempertimbangkan biaya penggunaan bahan bakar minyak untuk truk dan kapal, tentukan rute pengiriman barang antara kedua kota di atas agar biaya pengiriman barang menjadi minimum. Nah, kita memakai asumsi biaya bahan bakar truk per kilometernya itu 2.000 dan untuk kapal 7.500. Jadi untuk yang Jatinangor sampai Merak dulu itu ada 3 tadi ya. Jadi ada yang via Bogor, itu biayanya 580.000, yang via Cipularang dan dalam kota itu 556.000, yang Cipularang dan luar kota 576.000. Nah, dilanjut dengan perjalanan dari Merak ke Bakaheni. Itu dari via kapal ya, KMP Sebuku, itu 270.000. Lalu dilanjut lagi ke Palembang ya, dari Bakaheni via tol itu 774.000. Kalau yang jalan biasa 914.000. Dengan rute yang dipakai sama dan biayanya itu 1.330.000 untuk di darat dan 270.000 di lautan. Oke, untuk soal bagian C ini kita disuruh untuk mencari rute yang paling minimal, rute yang di mana perubahan diameter kapur barusnya ini yang paling minimal. Nah, kita diberi beberapa informasi di sini, yaitu pertama rumusnya, yaitu dm per dt sama dengan min ka. Dengan m adalah massa kapur barus, a adalah luas permukaan kapur barus, lalu k adalah konstantanya. Juga diberitahu kalau massa jenis kapur barusnya adalah 865 kg per meter kubik per m. Lalu diameter awal kapur barus adalah sekitar 4 cm.
Dia dapatkan juga dari bagian-bagian yang atas bahwa waktu tempuhnya lewat darat adalah 16,625 jam dan lewat laut 1,44 jam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung luas permukaan bola kapur barus. Kita akan menggunakan luas permukaan bola, yaitu A sama dengan 4pi R kuadrat. Dengan R adalah jari-jari bola. Jari-jari ini didapatkan dari diameter dibagikan 2, sehingga mendapatkan 0,02 meter. Sehingga luas permukaan awal adalah 4pi dikali 0,02 kuadrat. Lalu kita akan menentukan massa kapur barus. Massa bola kapur barus dapat dinyatakan sebagai berikut. M sama dengan rho kali V. Dengan V adalah volume bola tersebut. Dan rumus volumenya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Sehingga massa awalnya jika rumus V ini dimasukkan ke atas, yaitu M0 atau massa awalnya adalah rho kali 4/3 pi R pangkat 3. Di sini kita langsung substitusikan nilainya saja, sehingga mendapatkan sekitar 0,02898 kg. Baik, selanjutnya kita akan menentukan mana persamaan perubahan massa selama kurun waktu tertentu. Nah, di sini diberitahu di soal persamaan dm per dt sama dengan min k kali a dengan mensubstitusikan si luas permukaan bola tadi 4pi r kuadrat menjadi dm per dt sama dengan min k dikali 4pi r kuadrat. Nah, kita hubungkan persamaan yang di atas tadi, yang M sama dengan rho kali 4/3 pi R pangkat 3 dengan turunan M terhadap T, sehingga menjadi dm per dt sama dengan rho kali 4 pi R kuadrat dikali dr dt. Maka didapatkan samaan rho dikali 4 pi R kuadrat dikali dr dt 4 pi R kuadrat di kanan dan di kiri dicoret, sehingga menghasilkan rho dikali dr dt sama dengan min k. Sehingga kita cari persamaan integralnya, sehingga didapatkan persamaan perubahan jari-jari terhadap waktunya itu RT sama dengan min K per rho dikali T ditambah C. Untuk mencari C-nya itu kita misalkan si T-nya ini sama dengan 0. Sehingga ketika disubstitusikan didapat jika C sama dengan R mula-mula atau R0. Nah, disubstitusikan ke persamaannya menjadi RT sama dengan R0 dikurang K per rho dikali T. Nah, kemudian kita hitung diameter akhir kedua rute berdasarkan waktu yang kita dapat dari bagian A tadi, yaitu ketika melalui jalur darat memakan waktu sebesar 59.850 sekon, didapat hasil akhir dari R selama waktu tersebut sebesar 1,65 cm dan dengan rute laut sebesar 3,8 cm. Nah, sehingga jika dibandingkan antara dua rute tersebut, maka rute yang paling singkat adalah melalui rute darat sebesar 1,65 cm tersebut. Untuk kesimpulan, pengiriman barang antara Jatinangor dan Palembang itu dipisahkan terletak pada 2 pulau yang dilakukan dengan cara penggabungan jalur darat dan jalur laut yang menggunakan penghitungan jarak, kecepatan, dan penggunaan bahan bakar, rute dengan waktu, serta pengeluaran biaya minimum yang dapat ditentukan.
Total jarak yang akan ditempuh melalui rute tersebut sebesar 701 km dengan waktu pengiriman kurang lebih 18 jam. Selama di perjalanan, barang yang diangkut mengalami pengurangan massa akibat proses sublimasi. Pada kasus pengiriman kapur barus, massa kapur yang berkurang juga akan menyebabkan diameternya berkurang. Jadi penurunan rumus diferensial massa kapur tersebut itu dapat digunakan untuk menentukan perubahan diameter kapur barus. Jika diameter awal kapur harus sebesar 0,04 meter, setelah 18 jam diameternya akan mengecil menjadi sekitar 5,45 cm. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.